Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nur Rahim, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah kelas A. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tinjauan fikih terhadap pegadaian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andira Sani Alabia dengan NIM 013, yang kedua ada Farhoni Salah Holisa dengan NIM 017, yang ketiga ada Safi Akmal Zaidan dengan NIM 030, dan yang terakhir ada Habibah Arsi Majidah dengan NIM 029. Topik-topik yang akan dibahas yaitu pertama, ada konsep dan perkembangan pegadaian syariah. Yang kedua, ada landasan hukum dan regulasi. Yang ketiga, tentang pegadaian konvensional versus pegadaian syariah. Dan yang terakhir, tentang akad dalam pegadaian syariah. Perkembangan pegadaian syariah. Pegadaian syariah di Indonesia hadir pada awal tahun 1998. Hal ini terjadi ketika beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia. Namun, pegadaian syariah tidak langsung diterapkan di Indonesia. Pegadaian syariah baru diterapkan pada tahun 2002 dan secara resmi dapat dioperasikan yakni pada tahun 2003. Hadirnya pegadaian syariah di Indonesia merupakan fenomena yang menarik serta memiliki prospek yang sangat bagus di masa depan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2006. Pegadaian syariah ditargetkan omset sebesar 323 miliar rupiah, namun hingga September 2006 omset sudah melebihi dari target yakni sebesar 420 miliar rupiah. Prospek pasar dari pegadaian syariah di Indonesia sangat bagus. Hal ini dikarenakan besarnya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa pegadaian syariah. Dengan menggunakan jasa pegadaian syariah, memungkinkan masyarakat Muslim di Indonesia untuk mendapatkan pinjaman dengan menggadaikan barang tanpa bunga. Tentunya ini merupakan salah satu langkah yang baik dalam menghindari riba berupa bunga dalam pegadaian konvensional. Selanjutnya ada konsep pegadaian syariah. Dalam bahasa Arab, pegadaian disebut dengan istilah ron, berasal dari kata rohana yarhanu rohnan dalam bentuk plural rihan ruhunun yang berarti tetap dan kekal atau penetapan atau penahanan dan jaminan. Secara istilah, gadai yaitu menahan sejumlah harta yang diberikan sebagai jaminan atas uang yang dipinjam serta dapat diambil kembali setelah ditebus atau telah dibayar uang pinjamannya. Jadi, gadai atau ron merupakan penahanan suatu barang yang bernilai untuk mendapatkan uang pinjaman dengan menggunakan suatu barang tersebut sebagai jaminannya. Konsep pegadaian syariah. Konsep pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yakni asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Operasional pegadaian syariah di Indonesia dijalankan oleh Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS. ULGS merupakan suatu organisasi yang berada di bawah pimpinan divisi usaha lain Perum Pegadaian di mana unit bisnis mandiri ini secara struktural terpisah dari usaha gadai konvensional dari segi pengelolaannya. Kemudian pegadaian syariah di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 2002 dan secara resmi dioperasikan pada tahun 2003 dengan nama ULGS. Cabang pertama ULGS ini berada di cabang Dewi Sartika yang berdiri di bulan Januari tahun 2003. Selanjutnya terdapat landasan hukum dan regulasi pegadaian. Yang pertama terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis,
maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam arti ayat Quran Al-Baqarah ayat 283 disebutkan, maka hendaklah ada barang tangguhan yang dipegang oleh yang berpiutang. Barang tangguhan tersebut diartikan sebagai gadai. Gadai dimaksud untuk membantu seseorang yang akan memberikan pinjaman kepada orang lain merasa lebih tenang karena terdapat sejumlah harta atau barang yang menjadi jaminannya. Selanjutnya ada hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi tersebut. Hadis di atas menjelaskan bahwa pada masa itu Rasulullah juga pernah mempraktikkan secara langsung aktivitas gadai, bahkan dengan seorang Yahudi sekalipun. Sebagai orang Muslim juga diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang non-Muslim, namun masih dengan syarat bahwa yang ditransaksikan itu halal baik dalam mendapatkannya maupun penggunaannya. Lalu yang ketiga ada ijma. Dasar hukum berikutnya yaitu berasal dari ijma para ulama. Para ulama sepakat bahwa dasar hukum gadai atau rahan adalah mubah atau boleh. Namun untuk teknis dari gadai atau rahan itu sendiri berdasarkan pada ijtihad yang dilakukan oleh para fuqaha. Selanjutnya ada fatwa dari DSN MUI. Yang pertama yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2002 tentang rahan. Yang kedua Fatwa DSN MUI nomor 26 tentang rahan emas. Dan yang ketiga Fatwa DSN MUI nomor 68 tentang rahan tasjili. Lalu terdapat kaidah fikih, yang artinya pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Digunakannya kaidah fikih ini dalam muamalat karena sifatnya yang universal, mencakup keseluruhan dalil yang menjurus pada halal atau haramnya sebuah transaksi, sehingga memungkinkan juga dimasukkan ke dalam gadai yang merupakan salah satu dari jenis transaksi muamalat. Lalu terdapat rukun gadai. Yang pertama adanya akid atau orang yang berakad, yaitu rahin orang yang menggadaikan barangnya, dan murtahin orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai. Yang kedua ada ma'qud alaihi atau barang yang diakadkan. Ma'qud alaihi meliputi dua hal, yaitu marhun atau barang yang digadaikan dan marhun dain atau utang yang karenanya diadakan akad rahan. Yang ketiga adanya sigot atau ijab kabul. Lalu terdapat syarat-syarat gadai.
Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat-syarat gadai. Yang dimaksud terdiri atas pertama, yaitu akid atau orang yang berakad. Haruslah cakap menurut hukum, di mana sudah akil balik, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Yang kedua ada marhun bih atau utang, yang merupakan kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Utang yang diberikan haruslah berupa barang yang dapat dimanfaatkan. Apabila tidak, maka akad tersebut tidak sah, dan juga barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Yang ketiga ada marhun atau barang yang digadaikan. Sebagai jaminan utang, syarat-syarat marhun meliputi yang pertama harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Yang ketiga jaminan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Yang keempat, jaminan harus sah milik debitur, bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang kelima, jaminan merupakan harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Dan yang terakhir, jaminan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. Yang keempat, terdapat sigot. Syarat sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan dengan waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang 1 bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad, maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi. Berikutnya terdapat persamaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Yang pertama, pada kedua pegadaian, perjanjiannya memiliki sifat aksesoris atau artinya terdapat perjanjian pokok sebelumnya. Yang kedua, terdapat hak gadai atau hak yang ada karena perjanjian utang maupun kredit. Yang ketiga, jaminan digunakan haruslah memiliki nilai ekonomi. Dan yang keempat, barang yang digadaikan tidak diperbolehkan ondel-bar atau dibagi-bagi. Yang kelima, untuk kedua gadai, pihak-pihak yang menjadi subjek hukum haruslah cakap dan dapat memahami hukum dan kewenangan ketika melakukan transaksi gadai. Berikutnya ada perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Yang pertama, untuk pegadaian konvensional, mereka memakai bunga pinjaman, sedangkan dalam pegadaian syariah memakai pendekatan dari bagi hasil atau disebut juga mudharabah dan menggunakan sistem ijarah. Yang kedua, pada gadai konvensional mereka menggunakan satu perjanjian yaitu hutang piutang dengan menyerahkan barang jaminan, sedangkan pada pegadaian syariah lebih menggunakan akad sebagai perjanjiannya. Dan yang terakhir, untuk barang yang digunakan sebagai jaminan, pegadaian konvensional biasanya menggunakan barang-barang bergerak, sedangkan pegadaian syariah menggunakan barang jaminan baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Ya, selanjutnya ini ada akad dalam pegadaian syariah. Sesuai pengertiannya, ran atau gadai yang dikemukakan oleh beberapa ahli, bisa diketahui bahwa ran atau gadai artinya itu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam atau rahin menjadi jaminan atau pinjaman yang diterimanya, serta barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi. Sebagai akibatnya, pihak yang menahan atau murtahin memperoleh jaminan yang mengambil balik semua atau sebagian utang berasal dari barang gadai yang dimaksud jika pihak yang menggadaikan tidak bisa lagi membayar utang yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ini ada mekanisme untuk pembiayaan pegadaian di pegadaian syariah. Jika nasabah memiliki jaminan emas, logam mulia, barang elektro, kendaraan, serta alat produksi, mekanismenya itu barang jaminan disimpan menggunakan aman atau safety pada outlet di pegadaiannya. Terus caranya itu yang pertama, nasabah mengajukan pinjaman dengan mengisi dokumen pengajuan pinjaman. Selanjutnya nasabah menyerahkan jaminannya. Selanjutnya ditaksir oleh sang petugas penaksir pada outlet buat ditetapkan berapa besarnya pinjaman. Nah, yang terakhir itu nasabah menandatangani akad ran dan petugas outlet melakukan pencairan pinjamannya.
Nah, bila nasabah mempunyai jaminan kendaraan, tanah, serta atau bangunan, mekanisme itu beda lagi. Nah, yang pertama itu, apabila barang itu kendaraan atau tanah atau bangunan, nasabah mengajukan pinjaman menggunakan pengisian dokumen pengajuan pinjaman. Nah, yang kedua itu petugas dari Pegadaian Syariah atau tim mikronya melakukan pembuktian, survei serta analisa kelayakan baik usaha maupun jaminan ke lokasi usaha serta tempat tinggal nasabahnya. Yang ketiga itu kuasa memutuskan pinjaman, menyetujui besaran pinjaman, lalu nasabah berakad rantas jili pada Pegadaian Syariah serta mendapatkan uang pencairan pinjaman. Yang terakhir itu barang pinjaman berupa dokumen kepemilikan kendaraan disimpan menggunakan safety pada outlet Pegadaian serta kendaraan dapat permanen dipergunakan oleh nasabah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.